Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami Tuhan hendak bersekutu di dalam ibadah tengah minggu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam mengikut Tuhan banyak sekali tantangan dan cobaan yang mengganggu dalam kehidupan kita, yang membuat iman kita bisa goyah di dalam pengikutan kita pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar semakin membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita kedapatan tetap setia. Kita akan naikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali lagi pada ibadah tengah minggu pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah pada saat ini walaupun secara virtual. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami puji, kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami membaca dan merenungkannya secara bersama-sama, dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-3 sampai dengan 9. Di bawah perkop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannyalah minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan menjadi disebut juga untuk mengingat dia." Demikian jauh kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini di bawah tema yang terbaik untuk menyambut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kata terbaik berasal dari kata baik yang artinya paling baik. Kalau paling baik itu artinya tidak ada celah, dia rapi, teratur, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentunya kita pernah mengalami situasi di mana saudara atau kerabat kita
memberitahukan kepada kita bahwa mereka ingin berjumpa atau bertamu ke rumah kita. Bahkan ada yang sampai menginap di rumah kita. Tentunya ketika kita mendengarkan info tersebut, pasti kita akan menyiapkan segala hal. Contohnya, kita akan membersihkan rumah kita, baik itu dari teras, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar, bahkan toilet sekalipun, dan halaman rumah kita akan dibersihkan sekaligus. Ketika kerabat atau saudara kita hampir tiba ke rumah kita, tentunya kita juga akan menyiapkan makan minum serta memakai pakaian yang rapi untuk menyambut kedatangan saudara atau kerabat kita yang akan datang. Mari kita sama-sama melihat kembali bagian pembacaan kita pada hari ini. Kematian Yesus sudah sangat amat dekat. Para imam-imam kepala dan para ahli Taurat merencanakan agar menangkap Yesus dengan tipu muslihat mereka. Tetapi sebelum itu, Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Sebelum Yesus mengalami kesengsaraan yang begitu hebat sampai kepada akhir kematiannya di kayu salib. Pada saat itu, Yesus berada di Betania, dan Betania ini letaknya itu berada di sebelah timur Yerusalem. Ketika Yesus sedang berada dengan Simon si kusta dan duduk makan bersama mereka pada saat itu, datanglah seorang perempuan yang membawa minyak narwastu itu dan mencurahkan ke atas kepala Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, minyak narwastu ini memiliki harga yang sangat mahal. Sehingga dalam pembacaan kita, orang-orang pada saat itu marah akan hal yang dilakukan oleh perempuan tersebut kepada Yesus. Karena minyak narwastu ini diperkirakan harganya mencapai 300 dinar lebih. Nah, dinar ini merupakan mata uang Romawi. 1 dinar saja menjadi upah atau gaji harian, pekerja harian dalam 1 hari. Kalau 300 dinar dirupiahkan ke dalam uang Indonesia, akan diperkirakan mendekati 14 jutaan sampai dengan 20 jutaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini kita dapat membayangkan betapa mahalnya minyak narwastu itu yang mencapai 300 dinar. Sehingga itulah yang membuat orang-orang pada saat itu sangat marah atas tindakan yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Padahal sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini merupakan tindakan yang terbaik kepada Yesus menjelang kematiannya. Bahkan perempuan tersebut tidak memperhitungkan berapa harga dari minyak narwastu tersebut. Kita dapat melihat bahwa perempuan ini memberikan miliknya yang sangat berharga dan diberikan kepada Yesus. Itu artinya perempuan ini tidak memperdulikan berapa yang harus ia keluarkan, asalkan ia dapat memberi dengan hati yang tulus kepada Yesus tanpa mengharapkan imbalan. Walaupun perempuan ini dimarahi oleh orang-orang pada saat itu, karena bagi mereka perempuan tersebut melakukan pemborosan minyak itu dengan cuma-cuma, bukannya dibagikan kepada orang-orang miskin saja. Tetapi Yesus memuji akan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Bagi Yesus, yang dilakukan oleh perempuan itu sebagai wujud penghormatan bagi diri Yesus sebelum akhir dari kematiannya. Bahkan perempuan itu tidak memikirkan seberapa mahal minyak narwastu itu dan diberikan secara tulus kepada Yesus. Karena perempuan ini tahu bahwa yang terbaik itulah yang diberikan kepada Yesus. Perempuan tersebut ingin menunjukkan bukti nyata bahwa cinta kasih yang tulus sesungguhnya itu dengan memberikan yang terbaik tanpa berpikir soal keuntungan maupun kerugian dari tindakannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
mari kita belajar bersama-sama dari perempuan tersebut agar dapat memberikan yang paling berharga sekalipun dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus kita. Karena jika kita lakukan dengan kasih yang tulus, itu akan menjadi dorongan bagi kita agar dapat melayani Tuhan sebaik dan semaksimal mungkin. Ketika kita masih diberikan kesempatan, maka pakailah kesempatan tersebut untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus, sama halnya dengan perempuan tersebut. Kalau kita dapat memberikan yang terbaik bagi saudara dan kerabat kita yang hendak bertamu ke rumah kita, tentunya kita juga dapat memberikan yang terbaik bagi Yesus. Sesama kita manusia saja, kita ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Apalagi Yesus yang telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna bagi kita. Untuk itu, marilah kita masing-masing mempersiapkan segala yang terbaik untuk menyambut Yesus dari setiap pelayanan kita. Baik itu dari perbuatan, tutur kata, bahkan tindakan kita yang mencerminkan karakter Kristus. Ketika kita ingin memberikan yang terbaik, tentunya semua membutuhkan yang namanya waktu. Sehingga kita perlu memberikan waktu kita sepenuhnya untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus. Untuk itu, pergunakanlah sebaik mungkin waktu yang ada selagi masih ada kesempatan. Hal apa saja yang telah kita berikan kepada Tuhan, mungkin kita sering berdoa, bernyanyi, membaca Alkitab, menolong, serta mengasihi sesama kita. Itu adalah hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi kita harus melihat suatu hal yang terpenting dalam hidup kita. Apakah hati kita sudah dapat menyambut kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita? Atau seringkali kita selalu acuh tak acuh setiap permasalahan yang terjadi? Maka dari itu, hal yang sangat penting untuk kita persiapkan di dalam hidup kita, yaitu dengan mempersiapkan akan hati kita untuk menyambut Yesus dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita sedang berada dalam minggu-minggu sengsara, di mana Yesus mengalami penderitaan sampai kematiannya di kayu salib. Marilah kita sebagai umat-Nya yang telah menerima penebusan dari Yesus, mari kita memaknai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus kepada diri kita masing-masing, melalui setiap pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah dengan kasih yang tulus agar dapat mempersiapkan yang paling baik untuk menyambut Yesus yang telah berkorban bagi kita, umat-Nya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita akan menaikkan untuk pergumulan bangsa negara kita, untuk gereja kita, maupun untuk pergumulan hidup kita. Bila kita senantiasa percaya pada Tuhan, bahwa Dia yang selalu memegang hidup kita senantiasa berpengaruh hanya pada Tuhan. Kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami membawa setiap doa syafaat kami ke depan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat persiapan Pekan Suci, terkhususnya buat setiap panitia, bahkan jemaat yang ada. Mari Tuhan memperlengkapi mereka, agar setiap persiapan yang mereka lakukan dalam Pekan Suci ini, kiranya boleh membawa hasil yang baik untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa buat pemilihan penatua maupun yaken. Tuhan Yesus menolong setiap jemaat yang telah memberikan diri mereka untuk melayani di tempat-Mu ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, akal budi, agar ketika mereka dipilih untuk menjadi seorang penatua atau diaken, mereka boleh melakukan setiap pelayanan mereka semaksimal mungkin dan yang terbaik bagi kehidupan gereja di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik itu di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Mari Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam setiap makan minum mereka, ataupun juga dalam obat-obatan yang mereka gunakan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga tak lupa berdoa buat para lansia, buat orang tua kami yang sudah menginjaki pada usia lanjut. Mari Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap proses kehidupan mereka yang masih Tuhan izinkan sampai pada hari ini. Tuhan terus menolong dan memberkati mereka agar mereka dapat berkarya walaupun masih pada saat lansia. Tuhan Yesus, kami membawa setiap pergumulan ini ke depan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu, mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.